Saya minta ketua kelas untuk memimpin kita dalam doa. Silakan. Marilah kita siap berdoa dalam nama Bapa dan Pertama-tama, ya Bapa, kami bersyukur atas kesempatan belajar yang Kau berikan ini. Kami mohon terangilah akal budi kami supaya cepat memahami bahan yang kami pelajari. Berilah kami semangat belajar yang tinggi supaya kami dapat belajar dengan rajin, tekun dan teratur. Bantulah kami selama belajar ini memusatkan perhatian hanya pada pelajaran sehingga tidak mudah terseret oleh godaan-godaan yang dapat melemahkan semangat belajar kami. Namamu kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dan nama Bapa, dan Roh Kudus. Silakan duduk. Hari ini hadir semua? Hadir. Kalau hadir semua, Ibu tidak perlu absen ya? Di sini Ibu sebelum memulai pembelajaran di kelainan penyakit pada sistem pernapasan, Ibu ingin bertanya dulu. Kamu coba tarik nafas dulu. Terus hembuskan lagi. Siapa yang tahu alat-alat pernapasan pada manusia? Angkat tangan. Yang tahu alat-alat pernapasan pada manusia? Siapa? Saya, Bu. Silakan Rosmi. Alat-alat pernapasan pada manusia. Alat-alat pernapasan manusia itu ada 5. 1. Hidung, 2. laring, 3. trakea, 4. bronkus, 5. lungo. Lungo. 5 lungo. Siapa lagi? Savio, silakan. Alat pernapasan pada manusia itu ada 7, yaitu hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, Alveolus. Nah, coba sekali lagi kita tarik nafas. Berarti melalui hidung ya? Hembuskan lagi. Melalui mana? Sudah tarik nafas, baru hembuskan lagi. Melalui apa sudah? Hidung atau mulut? Mulut. Ya. Oke. Tentang pembelajaran kita mengenai penyakit atau kelainan pada sistem pernapasan. Sebelumnya kita sudah mempelajari mekanisme pernapasan. Ada 2 mekanisme pernapasan, yaitu pernapasan dada dengan pernapasan perut. Siapa yang bisa jawab pernapasan dada dan pernapasan perut? Siapa? Di sini tidak ada. Siapa? Ayo silakan pernapasan dada dengan pernapasan perut. Pernapasan dada adalah pernapasan yang dilakukan dengan bantuan otot antar tulang rusuk dan berperan sebagai pemicu kontraksi dan relaksasi rongga dada. Pernapasan perut latihan dasar yang menenangkan dan mampu menghilangkan stres. Oke, baik. Terima kasih untuk yang sudah menjawab pertanyaan. Tepuk tangan. Di sini ada pun tujuan pembelajarannya. Yang pertama, mendiagnosis gejala-gejala penyakit dan gangguan pada sistem pernapasan. Terus yang kedua, menganalisis pengaruh pencemaran udara terhadap kelainan struktur dan fungsi organ pernapasan. Oke, sebelum Ibu tayangkan video, coba lihat ke depan dulu. Nah, di sini ada gangguan sistem pernapasan. Ada beberapa gangguan atau kelainan dan penyakit pada sistem pernapasan manusia. Antara lain yang pertama asma. Asma adalah gangguan pada rongga saluran pernapasan yang diakibatkan kontraksi otot polos dan trakea dan mengakibatkan penderita sulit untuk bernapas. Terus yang kedua ada tuberkulosis atau TBC. Terus yang ketiga ada faringitis. Habis itu ada bronkitis. Terus ada pneumonia. Ada emfisema. Terus ada difteri. Coba lihat bapak gambar.
itu yaitu menganalisis pengaruh pencemaran udara terhadap kelainan struktur dan fungsi organ pada pernapasan. Nah, di sini ada teknologi pernapasan pada manusia. Yang pertama ada teknologi pulmotor atau alat pernapasan buatan. Nah, pulmotor merupakan alat yang digunakan untuk melakukan proses pernapasan buatan. Alat ini biasanya digunakan pada pasien atau orang yang mengalami gangguan pernapasan, seperti gangguan pernapasan karena tenggelam dan kaget karena tersengat listrik. Terus, bentuk pulmotor yang digunakan dalam keadaan darurat dan berada di rumah sakit berbeda. Kamu sudah pernah lihat yang biasa derita asma? Kan ada itunya, alat pisah itu. Karena mau longgar lagi dia punya itunya, pernapasannya. Sudah bisa lihat. Terus yang kedua ada teknologi oksigen atau selang pernapasan. Sudah lihat toh? Kalau memang tidak pernah lihat secara langsung, ada di sinetron yang pasti masuk di hidung tuh. Sudah pernah lihat? Nah, ini yang dinamakan teknologi oksigen atau selang pernapasan. Terus yang berikutnya ada teknologi spirometer, alat diagnosa kondisi paru-paru. Terus ada teknologi nebulizer atau alat yang digunakan oleh penderita asma tadi. Oke, sampai di sini sudah bisa paham? Sudah, Bu. Untuk lebih memahami lagi, Ibu akan tayangkan video video ini. Selamat datang di kantor Guru IPA. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai gangguan pada sistem pernapasan manusia dan upaya untuk mencegah atau menanggulanginya. ISPA atau infeksi saluran pernapasan atas merupakan penyakit yang diakibatkan adanya infeksi virus, bakteri atau jamur pada sistem pernapasan bagian atas, yaitu meliputi infeksi pada hidung, sinus, faring, dan laring. Bakteri atau jamur tersebut juga dapat menginfeksi sistem pernapasan bagian bawah, yaitu meliputi trakea, bronkus, dan alveolus. Infeksi saluran pernapasan bagian bawah paling umum terjadi yaitu pneumonia, tuberkulosis, asma, kanker paru-paru, dan bronkitis. Influenza merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi influenza virus. Gejala umum influenza yaitu demam dengan suhu lebih dari 39 derajat Celcius, pilek, bersin-bersin, batuk, sakit kepala, sakit otot, dan rongga hidung terasa gatal. Dengan kondisi hidung tersumbat, penderita influenza akan kesulitan untuk bernapas. Virus influenza keluar dari tubuh seseorang bersamaan dengan batuk dan pilek, kemudian disebarkan melalui udara. Selain itu, virus juga dapat menular ketika seseorang menyentuh permukaan yang terkontaminasi virus. Kemudian, orang tersebut menyentuh mulut dan mata. Agar kita tidak mudah tertular virus influenza, sebaiknya kita selalu menggunakan masker ketika berkendaraan dan rajin mencuci tangan dengan menggunakan sabun sebelum makan. Tonsilitis. Secara normal, tonsil atau amantel akan menyaring virus dan bakteri yang akan masuk ke dalam tubuh bersamaan dengan makanan atau udara. Apabila daya tahan tubuh dalam kondisi lemah, virus dan bakteri akan menginfeksi tonsil sehingga dapat menyebabkan penyakit tonsilitis. Gejala tonsilitis yaitu sakit tenggorokan, tonsil mengalami peradangan, batuk, sakit kepala, sakit pada leher atau bagian telinga, dan demam. Virus yang dapat menyebabkan tonsilitis yaitu adenovirus, rhinovirus,
influenza, dan coronavirus. Golongan bakteri yang menyebabkan tonsillitis pada umumnya bakteri Streptococcus. Faringitis. Faringitis adalah infeksi pada faring oleh kuman penyakit seperti virus, bakteri, maupun jamur. Virus yang dapat menyebabkan faringitis misalnya adenovirus, orthomistovirus, rhinovirus, dan coronavirus. Banyak bakteri yang dapat menginfeksi faring. Salah satunya yaitu Streptococcus pyogenes. Selain disebut yang menginfeksi faring. Selain itu, tentu harus ditambah dengan mengonsumsi makanan yang bergizi agar sistem pertahanan tubuh menjadi lebih kuat. Pneumonia. Pneumonia merupakan infeksi pada bronchiolus dan alveolus. Penyebab terjadinya pneumonia antara lain karena infeksi dari virus, bakteri, jamur, dan parasit lainnya. Namun umumnya disebabkan oleh bakteri Streptococcus pneumoniae. Pada paru-paru penderita pneumonia terdapat cairan yang kental. Cairan tersebut dapat mengganggu pertukaran gas pada paru-paru. Hal ini menyebabkan oksigen yang diserap oleh darah menjadi kurang. Gejala dari penyakit pneumonia yaitu demam, batuk berdahak, tidak enak badan, sakit pada bagian dada, dan terkadang mengalami kesulitan bernapas. Penyakit pneumonia dapat ditularkan melalui udara ketika penderita pneumonia batuk maupun bersin. Oleh karena itu, ketika kita pergi ke rumah sakit untuk menjenguk teman atau saudara yang dirawat di rumah sakit, sebaiknya kita menggunakan masker. Penanganan pneumonia dapat dilakukan dengan memberikan antibiotik, obat pembuat saluran nafas menjadi lebar atau bronchodilator, terapi oksigen, dan penyedotan cairan dalam paru-paru. Tuberkulosis atau TBC. Penyakit TBC disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Selain menginfeksi paru-paru, bakteri ini juga dapat menginfeksi bagian lain dari tubuh. Ketika bakteri tersebut masuk ke dalam paru-paru, bakteri akan menyebabkan infeksi sehingga memicu sistem imun untuk bergerak menuju area yang terinfeksi dan segera memakan bakteri tersebut agar tidak menyebar luas. Jika sistem imun lemah, maka bakteri dapat masuk ke dalam peredaran darah dan sistem limfa untuk menginfeksi organ lain. Gejala dari penyakit TBC yaitu mudah lelah, berat badan turun drastis, lesu, hilang nafsu makan, demam, berkeringat di malam hari, sulit bernapas, sakit pada bagian dada, dan batuk berdarah. Asma. Asma merupakan salah satu kelainan yang menyerang saluran pernapasan. Asma dapat disebabkan oleh faktor lingkungan. Faktor lingkungan yang dapat menyebabkan asma diantaranya masuknya zat pemicu alergi atau alergen dalam tubuh. Misalnya asap rokok, debu, bulu hewan peliharaan, dan lain-lain. Senyawa kimia tersebutlah yang dapat memicu penyempitan saluran pernapasan. Penyempitan yang terjadi pada saluran pernapasan menyebabkan penderita kesulitan untuk menghirup cukup oksigen. Penderita asma akan mengalami batuk, napas berbunyi, napas pendek, dan sesak napas. Oleh karena itu, penderita asma harus berhati-hati dan menghindari keadaan atau benda-benda yang dapat memicu asma. Kanker paru-paru. Kanker paru-paru terjadi karena pertumbuhan sel-sel yang tidak terkendali pada jaringan dalam paru-paru. Jika sel-sel tersebut tidak segera ditangani, dapat menyebar ke seluruh paru-paru, bahkan jaringan di sekitar paru-paru. Gejala orang yang menderita kanker paru-paru yaitu batuk disertai darah, berat badan berkurang drastis, napas menjadi pendek, dan sakit pada bagian dada.
Sekitar 85% kasus kanker paru-paru disebabkan oleh merokok dalam jangka waktu yang lama. Sedangkan 10-15% kasus terjadi pada orang yang tidak pernah merokok. Kanker paru-paru pada orang yang tidak merokok dapat diakibatkan karena kombinasi faktor keturunan dan faktor lingkungan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk Sudah bisa paham sampai di sini? Sudah. Ada berapa jenis gangguan penyakit pada saluran pernapasan tadi? Ada? Ada berapa? Ada 7. Yang pertama tadi asma. Habis itu ada tonsilitis, ada faringitis, ada kanker paru-paru dengan ada pneumonia. Sudah pernah alami flu toh? Sudah. Virus corona kemarin sudah? Sudah. Berarti gejala dengan cara menanganinya tadi sudah nonton video. Yang sering merokok, kurangi rokoknya ya. Sudah rokok semua tuh di sini. Sudah. Ada yang tidak rokok? Oke. Baik, sekarang saya bagi ibu bagikan kelompok. Ada 4 kelompok ya. Ada 1 kelompok terdiri dari 6 orang. Sekarang saya ibu minta ketua kelompok untuk maju ke depan mengambil LKPD. Silakan. Jaring. Keluar dari situ. Lihat baik LKPD-nya. Di dalam LKPD itu ada indikatornya. Yang pertama menganalisis keterkaitan organ pernapasan dengan kelainan pada sistem pernapasan. Terus yang kedua menganalisis penyebab gangguan sistem pernapasan pada organ berdasarkan pengamatan percobaan kandungan asap rokok. Terus yang ketiga membuat kesimpulan. Yang berikutnya mengkomunikasikan atau mempresentasikan hasil pengamatan kamu. Di situ ibu sudah siapkan. Ini ibu kemarin ada suruh siapkan botol aqua. Habis itu selang dengan rokok dengan pemantik dengan kapas. Oke, sekarang bacalah prosedur kerjanya. Silakan kerja. Nyalakan pemantik. Ini di sini. Baca bapak tutup. Pasang. Selang yang terbuka ditutup dengan tangan supaya rokok dapat menyala.
Iya deh, pos. Tiga. Suara. Asapnya masuk dulu. Tutup lubang ini. Ini lubang tidak angin di sini. Pakai plastik tadi macam ini. Proses. Ya. Oke, yang sudah tadi dilakukan terus berulang-ulang sampai habis itunya. Untuk pokoknya itu ya. Silakan. Tutup lubang.
ini nih ya. Begini juga paru-parunya kamu di dalam kalau merokok. Asapnya yang keluar lewat ini hidung, tapi dia punya saat nikotinnya masih ada di paru-paru ini. Jadi ini kuning ngeri. Begini juga di dalam paru-parunya kamu. Dari kapas putih tadi mana kapas yang masih apanya tadi tuh? Nah ini tuh bandingkan ya. Kapas putih ini putih bersih begini nih. Setelah dicemari asap rokok akan jadi kuning. Beda warnanya sudah tahu? Ya. Itu yang kamu jelaskan nanti sebentar pas presentasi ya. Dari kapas putih menjadi kuning karena asap rokok. Ada kandungan apa di dalam asap rokok? Dalam rokok yang kamu rokok setiap hari. Sudah. Lihat ini ada perbedaan tuh? Nah, ini yang asli tanpa asap tadi. Ini yang sudah tercemari oleh asap rokok. Nah sekarang yang kamu kerjakan, kenapa nih kapas sampai warna kuning? Ada kandungan apa yang ada di dalam rokok sehingga kapas ini kuning? Ibarat ini tadi ini paru-parunya. Dari normal begini sudah tercemari, ada yang merokok berarti paru-parunya juga ikut kuning. Berapa satu hari kamu merokok berarti begitu juga di dalamnya kuning terus akan terjadi kanker paru-paru. Keluar kapasnya. Dan ini sudah. Ini beda warnanya toh? Ini kapas yang belum tadi dikena dengan asap rokok dan ini yang sudah. Yang sekarang kamu kerjakan. Kenapa ini berwarna kuning? Ada kandungan apa di dalam rokok tadi? Bisa paham? Bisa. Silakan. Beda warnanya tuh. Tadi awalnya kapas berwarna putih seperti ini tuh. Nah, setelah terkena asap rokok, warnanya seperti ini, kuning. Sekarang yang kamu kerjakan, kenapa kapas ini berwarna kuning? Ini kan ibarat paru-paru sudah. Selang tadi itu kan mulut mau isap rokoknya tuh. Sudah. Sekarang kerjakan. Ada kandungan. Ada 3 soal di LKPDP. Nah, ada 3 soal.
Baca saja itunya tadi, dia punya ini nih, yang bisa yang tadi deh. Ingat, baca saja yang itu, yang sesuai dengan apa nih? Sudah? Oke, siapa yang duluan? Angkat tangan. Nah, dari kelompok 1 ya, supaya berurutan. Silakan kelompok 1 mempresentasikan hasil pengamatan tadi deh. Ya silakan kelompok 1. Ya, berdiri semua. Silakan kelompok 1. Baik, selamat pagi untuk kita semua. Ya, silakan lanjut. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil pengamatan tadi. Waktu selanjutnya saya berikan kepada bawa materi kami. Oke, jadi terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan oleh kepada saya. Di sini saya akan membaca hasil kerja kelompok kami. Dari percobaan yang kelompok kami lakukan, di sini kapas sebagai organ pernapasan utama yaitu paru-paru. Dan percobaan yang dilakukan menggunakan 2 buah selang, rokok, dan aquas bahwa 2 buah selang sebagai organ pernapasan. Jadi maksudnya asap melewati mulut dan mengeluarkan asap dari hidung tersebut, dan aquas sebagai organ hidup yang ditekan supaya asap keluar itu diibaratkan kita mengisap atau melakukan inspirasi dengan organ yang berperan tulang rusuk, yang berperan tulang rusuk dan diafragma. Hal tersebut memungkinkan bahwa percobaan tersebut mampu membuktikan hasil dari yang diharapkan. Ada sebelumnya kapas berwarna putih bersih, dan setelah terkena asap kapas menjadi berwarna kuning kecoklatan. Kapas yang diibaratkan sebagai paru-paru dan berubah warna berarti paru-paru tersebut telah terkontaminasi dengan asap rokok tersebut. Hal demikian bahwa asap rokok mengandung zat yang sangat berbahaya. Zat pada asap tersebut menyerang organ pernapasan. Pada asap rokok mengandung zat yang berbahaya, yaitu terdapat zat nikotin, karbon monoksida, dan tar.
Silakan bertanya. Bagaimana cara kita untuk menjaga kesehatan? Bagaimana cara kita untuk menjaga kesehatan? Ya, terima kasih. Kami akan menjawab pertanyaan dari Ibu Mai tadi. Cara menjaga kesehatannya adalah yang pertama, jangan merokok. Yang kedua, melakukan rutinitas hari secara teratur. Yang ketiga, makan makanan yang sehat. Mungkin itu saja yang kami jelaskan. Terima kasih. Sudah. Tepuk tangan untuk. Oke, berikutnya silakan dari kelompok 2. Silakan kelompok 2. Terima kasih kepada Ibu yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di sini kapas sebagai organ pernapasan utama yaitu paru-paru, dan percobaan dilakukan menggunakan 2 buah selang rokok dan aqua bawah 2 buah selang sebagai saluran organ pernapasan. Dari masuknya asap melewati mulut dan mengeluarkan asap dari hidung tersebut. Dan aqua sebagai organ tubuh yang ditekan supaya asap keluar itu diibaratkan kita mengusap atau melakukan inspirasi dengan organ dan selaput dan yang hal tersebut memungkinkan bahwa percobaan tersebut mampu membuktikan hasil dari yang diharapkan. Ada sebelumnya kapas berwarna putih bersih dan setelah terkena asap kapas menjadi berwarna kuning kecoklatan. Kapas yang diibaratkan sebagai paru-paru berubah karena berarti paru-paru tersebut telah terkontaminasi dengan asap rokok. Hal demikian bahwa asap rokok mengandung zat yang berbahaya. Zat pada asap tersebut menyerang organ pernapasan. Pada asap rokok mengandung zat yang berbahaya yaitu terdapat zat nikotin, karbon monoksida dan asam. Zat nikotin merupakan cairan kuning yang menjadi kecoklatan jika terpapar udara, di mana terdapat masuk ke tubuh melalui paru-paru dapat menyerang organ paru-paru. Nikotin memiliki pengaruh yang menenangkan dan menimbulkan ketagihan, tetapi dapat menyebabkan pernapasan tersulit. Sudah. Yang dari kelompok 2. Ada pertanyaan untuk kelompok 2? Ada, Bu. Silakan kelompok 3. Kapas diibaratkan sebagai paru-paru dan berubah warna. Berarti paru-paru tersebut mengandung zat berbahaya. Zat apa yang berbahaya dari asap rokok tersebut? Terima kasih atas pertanyaan yang kalian berikan kepada kelompok kami. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Zat yang berada dalam rokok itu ada 3, yaitu zat nikotin, tar, dan monoksida. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Terima kasih. Sudah paham? Oke, yang berikutnya silakan untuk kelompok 2. Oke, sekarang kelompok 3. Silakan, Vigo. Pertanyaan nomor 1. Jelaskan peranan kapas dari percobaan tersebut dan hubungkan persamaan dari percobaan tersebut. Jawabannya, dari percobaan yang dilakukan, kapas sebagai organ pernapasan utama yaitu paru-paru. Dan percobaan yang dilakukan menggunakan 2 buah selang rokok dan aqua bawa 2 buah selang sebagai saluran organ pernapasan. Dari masuknya asap melewati mulut dan mengeluarkan asap dari hidung tersebut. Dan aqua sebagai organ tubuh yang ditekan supaya asap keluar itu diibaratkan kita menghisap atau melakukan inspirasi dengan orang yang berperan
tulang rusuk, dan diafragma. Hal tersebut memungkinkan bahwa percobaan tersebut mampu membuktikan hasil dari yang diharapkan. Yang kedua, apakah terdapat perbedaan dari warna kapas sebelumnya terkena asap rokok dan sesudah terkena asap rokok? Jawabannya ada. Sebelumnya kapas berwarna putih bersih dan setelah terkena asap kapas menjadi berwarna kuning kecoklatan. Yang ketiga, jelaskan zat yang terkandung di dalamnya. Hubungkan dengan sumber lain yang mendukung. Jawabannya, kapas yang diibaratkan sebagai paru-paru dan berubah warna berarti paru-paru tersebut telah terkontaminasi dengan asap rokok tersebut. Hal demikian bahwa asap rokok mengandung zat yang berbahaya. Zat pada asap tersebut menyerang organ pernapasan. Pada asap rokok mengandung zat yang berbahaya, yaitu terdapat zat nikotin, karbon monoksida, dan tar. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ada pertanyaan untuk kelompok 3? Ada pertanyaan untuk kelompok 3? Silakan. Siapa? Silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kami akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 3. Pertanyaannya itu dari praktek yang telah kita lakukan tadi, sampai terjadinya perubahan warna kapas tuh karena yang bagaimana? Tolong dijelaskan. Dari mana? Kita. Ya. Sudah. Silakan kelompok 3. Silakan kelompok 3. Kapas yang diibaratkan sebagai paru-paru dapat berubah warna berarti paru-paru tersebut. Hal demikian bahwa asap rokok mengandung zat yang berbahaya. Zat pada asap tersebut menyerang organ pernapasan. Pada asap rokok mengandung zat yang berbahaya, yaitu terdapat zat nikotin, karbon monoksida, dan tar. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan kelompok 4. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami akan presentasikan hasil diskusi kami mengenai eksperimen kandungan asap rokok. Kepada pembaca, saya persilakan. Pertanyaannya yang pertama, jelaskan peranan kapas dari pencobaan tersebut dan hubungkan persamaan dari pencobaan tersebut. Dari eksperimen yang dilakukan, kapas sebagai organ pernapasan utama, yaitu paru-paru. Dan pencobaan yang dilakukan menggunakan 2 buah selang, rokok dan aqua, bahwa 2 buah selang sebagai saluran organ pernapasan dari masuknya asap melewati mulut dan mengeluarkan asap dari hidung tersebut, dan aqua sebagai organ tubuh yang ditekan supaya asap itu keluar. Diibaratkan kita menghisap atau melakukan inspirasi dengan organ yang berperan tulang rusuk atau diafragma. Pertanyaan kedua, apakah terdapat perbedaan dari warna kapas sebelum terkena asap rokok dan sudah terkena asap rokok? Jawabannya ada. Sebelumnya, asap kapas berwarna putih bersih dan setelah terkena asap, kapas menjadi berwarna kuning kecoklatan. Pertanyaan yang ketiga, jelaskan zat apa yang terkandung di dalamnya, hubungkan dengan sumber lain yang mendukung. Pada asap rokok mengandung zat yang berbahaya, yaitu terdapat zat nikotin, karbon monoksida, dan tar. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Bagaimana, ada pertanyaan untuk kelompok 4? Ada. Silakan dari kelompok 2. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Di sini saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 4. Pertanyaannya, berdasarkan pencobaan tersebut,
apa gangguan dari sistem pernapasan yang kalian amati tadi? Sudah bisa menjawab. Jadi, berdasarkan percobaan yang kami lakukan, gangguan dari sistem pernapasan yang pertama, TBC atau tuberkulosis, adanya bakteri Mycobacterium tuberculosis hingga timbul bintik-bintik kecil pada alveolus. Akibat yang ditimbulkan batuk berat, batuk darah, dan badan menjadi kurus. Menular secara mengatasi dengan berobat jalan 6 bulan dengan antibiotik resep dokter. Yang kedua, asma. Paparan dari polusi udara, infeksi paru-paru, faktor kondisi cuaca dan aktivitas yang berlebihan. Akibat yang ditimbulkan penyempitan saluran pernapasan akibat otot polos yang mengalami kontraksi sehingga mengganggu jalan nafas, dan akibatnya menggigil, batuk, rasa sesak di dada. Terima kasih. Sudah bisa paham? Sudah. Terima kasih. Silakan duduk. Oke. Baik. Tadi sudah melakukan percobaan. Di sini Ibu mengambil kesimpulan dari percobaan yang kamu lakukan tadi ya. Kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil percobaan yang dilakukan bahwa ada pengaruh kandungan asap rokok terhadap gangguan pada sistem pernapasan. Dibuktikan dengan hasil percobaan yang membuktikan adanya kandung asap yang berbahaya dengan perubahan warna kapas tadi, dia dari warna putih menjadi warna kuning. Dibandingkan dengan tisu atau kapas sebelumnya tadi. Zat yang terkandung pada asap tersebut yaitu zat nikotin, terus senyawa karbon monoksida dan tar. Zat tersebut akan keluar bersama asap rokok. Asap rokok tersebut setiap yang keluar mengakibatkan gangguan pada sistem pernapasan, dan dengan mengonsumsi rokok terus-menerus dan terkena polusi udara dari asap tersebut, yaitu dapat terserang kanker paru-paru. Nah, selain itu banyak kelainan yang diakibatkan pada sistem pernapasan, seperti yang pertama ada asma, ada TBC, ada tonsilitis tadi, ada 7 tadi ya, dan lain-lain. Selain itu, ada pun cara teknologi yang dapat mengatasi gangguan dan kelainan pada sistem pernapasan dengan intubasi atau endotrokea dan tracheostomi. Sudah bisa paham sampai di sini? Sudah. Nah, anak-anak, jagalah kesehatan ya. Yang sering merokok dikurangi rokoknya. Siapa yang sering merokok? Boyan pasti rokok, Brian merokok, Petra merokok. Yang di belakang pasti semuanya. Bukan hanya yang merokok saja, tapi ada juga yang merokok pasif, yang menghirup asap rokok tadi. Kalau kita duduk bersebelahan dengan yang merokok. Jagalah kesehatan, banyak minum air putih. Oke, sekarang kita ice breaking dulu ya. Nah, sebelum ice breaking ada permainan yang dinamakan talking stick. Ibu siapkan sticknya sebentar dengan lagu Ampar-ampar pisang. Di mana lagu itu berhenti? Contohnya, mana sticknya? Ini stick. Saya serahkan ke Petran sticknya sambil menyanyikan lagu Ampar-ampar pisang. Di mana lagu itu berhenti? Atas stick sebentar. Contohnya Ayu, sampai di Ayu lagunya berhenti, dia yang memegang stick. Berarti Ayu maju ke depan untuk mengambil itu apanya itu undian ya. Nah, kalau undiannya dapat nomor 10, berarti ambil soalnya di nomor 10. Bisa paham? Bisa. Oke. Sekarang kita ice breaking dulu ya. Ya, yang di depan kemarin maju sudah. Fitri, Boyan, ice breaking.
Terima kasih. Silakan duduk. Sudah siapkan untuk selanjutnya? Ini speak ya. Lagu Ampat Pisang. Siapa yang mendapatkan speak ini sebentar? Di mana lagu itu berhenti, dia yang berdiri, ambil undian, sesuaikan dengan nomor yang diundian, pilih soal yang di depan, jawabnya di sini juga. Iya, Bu. Oke, lagu 1, 2, 3. Nomor 1. Silakan ambil soal nomor 1. Ambil soal nomor 1. Pertanyaan, baca pertanyaannya. Buat sedikit. Pak Ahmad merokok di tempat umum. Orang sekitar terganggu dengan adanya asap rokok tersebut. Penyakit yang dipicu oleh adanya polusi asap rokok yang membuat paru-paru tidak berfungsi lagi adalah Penyakit apa? Penyakit kah? Kanker? Kanker paru-paru. Oke, silakan mention it. Stay berjalan lagi ya. Stay berjalan lagi. Lagu mulai maju. Maju ke kami kemudian ke depan. Silakan. 11. Silakan. Ingat lagu 2 kali putaran sudah ya, bukan hanya 1. 11. Penyakit tonsilitis disebabkan oleh, jelaskan gejala. Penyakit tonsilitis disebabkan oleh titik-titik, jelaskan gejalanya. Penyakit tonsilitis disebabkan oleh virus dan bakteri. Virus dan bakteri Mycobacterium tonsilitis. Jelaskan gejalanya: sakit tenggorokan, batuk berdahak, nyeri kepala. Baik, terima kasih. Mana tongkat sticknya tadi? Mulai lagi ya. 2 kali sudah angkat pisangnya.
Ambil apanya? Ambilnya. Penyakit TBC disebabkan oleh titik-titik. Jelaskan gejalanya. Oke, terima kasih. Saya akan menjelaskan sampai terjadinya TBC. TBC itu karena banyak orang yang mengonsumsi air yang belum dimasak. Itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Dari mana? Dari sini lagi. Lagunya panjang. Mulai sudah. Penyakit pneumonia disebabkan oleh titik-titik. Jelaskan gejalanya. Penyakit pneumonia disebabkan oleh titik-titik. Jelaskan. Gejala demam tinggi, dada terasa sakit, penurunan nafsu makan, berkeringat dan menggigil. Terima kasih. Dari mana sih? Satu, dua, tiga. Penyakit faringitis disebabkan oleh, jelaskan gejalanya. Gejala penyakit faringitis adalah nyeri, sakit tenggorokan, gatal di tenggorokan, demam, sakit kepala dan mual muntah. Terima kasih. Mulai lagi, tempat jalan lagi ya. Empat pisang. Apa saja
kelainan dan penyakit pada sistem pernafasan manusia. Jawabannya flu, asam, TBC, pneumonia, radang paru, kanker paru-paru. Oke. Lagi jalan sudah dihitung kata di mana sudah? Ya. Soalnya, langkah-langkah apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan organ pernapasan? Jawabannya, rutin berolahraga, makanan sehat, rutin berolahraga, makanan sehat, banyak minum air mineral, tidak merokok, rutin memeriksa kesehatan secara berkala. Terima kasih. Sampai di situ saja. Sudah. Mana sticknya kembalikan ke saya ke botol tadi. Oke baik, terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Kira-kira siapa yang bisa menjelaskan kembali tentang pembelajaran kita hari ini? Siapa angkat tangan? Silakan Rosti. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Saya perwakilan dari teman-teman akan memberikan kesimpulan dari materi yang sudah dijelaskan tadi kepada kami oleh Ibu. Yang pertama, gangguan sistem pernapasan. Gangguan kelainan dan penyakit yang berkaitan dengan sistem pernapasan pada manusia adalah sebagai berikut. Di sini ada 5. 1. Tuberkulosis. Yang kedua, faringitis. Yang ketiga, difteria. Yang keempat, pneumonia. Yang kelima, kanker paru-paru. Yang kedua, teknologi sistem pernapasan. Beberapa teknologi yang berkaitan dengan sistem pernapasan pada manusia telah banyak dikembangkan, antara lain sebagai berikut. Tracheostomi adalah pembuatan lubang pada dinding untuk mempertahankan jalan nafas agar udara dapat masuk ke paru-paru melewati jalan nafas bagian atas. Yang kedua, pulmotor adalah alat yang digunakan untuk melakukan pernapasan buatan. Pulmotor biasanya digunakan pada orang-orang yang mengalami gangguan pernapasan karena tenggelam sengatan listrik. Itu saja kesimpulannya. Sekian dan terima kasih. Sudah paham tadi? Sudah. Oke. Siapa yang belum paham? Mengenai pembelajaran yang sudah berlangsung, teman sudah mengambil kesimpulan. Mungkin masih ada yang belum paham dengan pembelajaran yang Ibu sajikan tadi? Ada? Nah, siapa? Silakan. Oke, jadi berdasarkan penjelasan yang Ibu paparkan barusan, jadi sebenarnya di sini saya belum memahami bagaimana atau apa
Prodasta yang sampai munculnya penyebab penyakit pneumonia. Pneumonia atau yang biasa kita sebut pneumonia. Ya. Pneumonia. Coba lihatkan dari bapak ke depan. Pneumonia yaitu peradangan paru-paru di mana alveolus biasanya terinfeksi oleh cairan atau eritrosit berlebihan. Infeksi disebarkan oleh bakteri dari satu alveolus ke alveolus lain hingga dapat meluas ke seluruh lobus bahkan ke seluruh paru-paru. Bisa paham? Sudah? Ayo. Nah, siapa lagi? Silakan. Ibu, di sini saya belum paham dengan cara pencegahan untuk gangguan sistem pernapasan. Dengan cara pencegahan untuk gangguan sistem pernapasan. Dengan Bapak Ibu untuk mencegah gangguan sistem pada pernapasan atau kelainan tadi pada penyakit sistem pernapasan. Kelainan atau penyakit pada sistem pernapasan yang pertama, banyak minum air putih, jaga kesehatan, jangan merokok. Jangan merokok. Bukan hanya yang merokok saja yang mengalami penyakit nanti. Seperti yang di kapas tadi, siapa yang biasa merokok? Kepoyan yang biasa merokok, mungkin perokok ulung dia. Ingat, kurangi merokok. Bukan hanya perokok saja, tapi ada perokok pasifnya. Nah, yaitu kita yang menghirup asap rokok dari teman kita atau orang tua kita yang merokok. Oleh karena itu, pulang ke rumah, jauhkan kebiasaan merokok, habis itu jaga kesehatan, selalu mencuci tangan sebelum makan, habis itu selalu menghindar dengan orang yang menderita flu atau TBC tadi ya. TBC itu kan dia punya kalau batuk, lendir keluar, itu yang membuat ininya, itu yang penyakit menularnya itu dari situ, virusnya. Habis itu kemarin kan ada yang namanya virus corona Petra. Ada di kemarin virus corona, ada COVID-19 Habis itu kalau makan sesuatu nih, biasanya kalau makan mangga dari mulut ke mulut minta. Padahal di mangga habis gigit kalau pakai pisau. Habis gigi itu kan kena tai gigi itu. Kotoran gigi ada di datang satu minta di petang. Habis itu ayo minta lagi petang, minta deh. Dari satu itu juga jangan terlalu banyak suka minta kalau ada jajan. Jaga kesehatan, cuci tangan sebelum makan. Itu saja sudah bisa paham toh tentang kelainan dan penyakit pada sistem pernapasan. Oke, yang berikutnya kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Saya sebelum mengakhiri pembelajaran, terima kasih banyak sudah mengikuti pembelajaran dari awal sampai di kegiatan. Ya. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, saya ucapkan terima kasih banyak sudah mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir. Sebelum mengakhiri, terima kasih banyak sudah memahami tentang mendiagnosis gejala penyakit dan gangguan pada sistem pernapasan. Terus yang kedua, menganalisis pengaruh pencemaran udara terhadap kelainan, struktur dan fungsi organ pernapasan. Nah, ada tugas yang Ibu kasih ke kamu sebentar untuk kerja di rumah. Sebelum kita memasuki pembelajaran yaitu sistem ekskresi minggu depan, Ibu akan periksa dulu tugas yang Ibu kasih hari ini ada di buku halaman 313. Itu kerjakan di rumah. Nanti minggu depan hari yang sama, jam pembelajaran yang sama, Ibu akan periksa sebelum kita memulai pembelajaran sistem ekskresi. Terima kasih. Sebelum menutup pembelajaran kita hari ini, kemas semua buku dulu.
Buanglah sampah saku. Sudah. Masuk kembali. Kembalikan ke tempat duduk masing-masing. Kembalikan. Sudah duduk dan rapi. Silakan berdiri untuk berdoa. Kita berdoa penutup. Silakan. Marilah kita siapkan diri untuk Tuhan dalam doa. Izinkanlah saya membawa doa ini secara katolik dalam nama Bapa, Yesus Kristus yang baik, Bapa yang penuh kasih. Terima kasih atas penyertaan dan bimbingan-Mu sehingga kami semua ini masih melewati proses belajarnya. Kami juga hendak mengucapkan syukur atas kesempatan yang masih Kau berikan kepada kami untuk menimba ilmu di tempat-Mu. Semoga kesulitan atau kegagalan yang terjadi selama proses agar tidak menyatakan semangat kami kepada ya Bapa, itu saja doa dan pengharapan kami pada hari ini. Semoga doa dan pengharapan kami dapat dikabulkan. Hantarlah puji syukur kami kepada Bapa. Ya Bapa, kami berseru kepadamu lewat Putra Penyelamat kami Yesus Kristus, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Kelas saling. Dan Terima kasih.